Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Jumpa lagi dengan saya TC Harun Ar-Rasyid. Hari ini kita sharing-sharing ya. Tema hari ini adalah kenapa sih banyak di luar sana ya teman-teman sudah gabung di Armina Daily tapi nggak sukses-sukses. Sementara yang lainnya sudah tembus reward, halan-halan ke luar negeri, passive income, ya bahkan gajiannya harian, bahkan ada yang penghasilannya 1 bulan sudah lebih dari 50 juta ada, yang 100 juta ada. Tapi kenapa kita hari ini belum merasakan hasilnya itu? Makanya yuk kita bongkar, yuk kita bedah, mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi pencerahan ya buat itu semuanya. Mudah-mudahan yang tidak yakin kembali yakin, yang loyo kembali semangat ya, yang tidak aktivasi kembali aktivasi ya. Jadi teman-teman sekalian, penyebabnya adalah yang pertama mental block. Apa itu mental block? Mental block itu adalah pikiran negatif yang diyakini kebenarannya. Ya, dibagi ada 3, mental block kekayaan, kemudian mental block kesuksesan, dan mental block networking. Mental block kekayaan seperti ini, pernah dengar nggak? Misalkan, ngapain sih kaya? Orang kaya belum tentu bahagia. Faktanya orang miskin tidak bahagia lebih banyak daripada kaya. Buktinya saya bahagia kok. Ya, pernah dengar nggak? Orang kaya itu pelit? Nggak juga. Banyak orang kaya yang punya pesantren, banyak orang kaya yang punya anak yatim, bahkan ribuan. Bahkan orang miskin yang pelit juga banyak. Ya, pernah nggak dengarkan kata-kata orang kaya itu nanti masuk surganya susah? Saya kira nggak juga, ya. Asal kita kaya, tetap soleh, ya, tetap beriman kepada Allah, tetap pandai bersyukur, ya. Kemudian pernah dengar juga, ya, bahwasanya harta itu nggak dimawati. Wah, ini kesalahan besar ini ya. Jadi gini teman-teman, ya, harta itu kalau digunakan di jalan Allah untuk haji, untuk umroh, untuk korban, untuk zakat, untuk wakaf, itu namanya amal jariah. Jadi kalau Anda berpikir harta nggak dibawa mati, ya berarti selama ini kita nggak pernah sedekah, selama ini kita pelit bin bakhil. Yuk hancurkan mental block seperti ini, karena kalau kita mental block terhadap kekayaan, nanti alam bawah sadar kita ini nggak tertarik untuk kaya. Kalau nggak tertarik, akhirnya nggak ada doa, nggak ada ikhtiar. Yang parah lagi, tanpa sadar Anda akan membenci orang kaya, Anda akan membenci orang sukses. Tetangga Anda kaya, Anda sakit hati. Leader Anda lebih sukses, Anda sakit hati. Jamaah Anda lebih sukses, Anda sakit hati. Atau penyakitnya dikenal dengan sebutan SMS, suka melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain sukses ataupun kaya. Ya, itu mental block kekayaan. Kemudian kedua adalah mental block kesuksesan, yang disebut dengan BG, blame. Artinya adalah pintar menyalahkan orang lain. Iya. Jadi kalau nyalain orang lain pintar, ini masalahnya sih produknya mahal, yang salah produknya. Ya masalahnya sih sekarang kita nggak bisa keluar kemana-mana, coronanya yang salah. Masalahnya sih kita nggak boleh keluar jauh-jauh, ini gara-gara peraturan pemerintah yang salah. Iya, hidup ini nggak adil, ya Allah yang salah. Jadi pintar sekali menyalahkan orang lain atau keadaan. Yang kedua adalah excuse, pintar beralasan. Masalahnya saya nggak dibina sama leader saya sih, iya. Masalah pengiriman produk sering telat. Masalahnya sih produknya mahal. Jadi kalau alasan itu udah apalah di luar kepala, ya. Yang ketiga adalah J, justify atau pembenaran, ya. Jadi nggak mau disalahkan, ya, selalu hampir mirip dengan yang namanya alasan tadi. Jadi kalau Anda punya sifat ini, selamat, Anda layak untuk gagal, ya. Kemudian yang keduanya adalah mental block terhadap business networking. Ini yang kita akan bahas. Pernah dengar nggak? Kenapa sih kamu nggak mau business networking? Haram sih. Wah, ini hati-hati ya. Kalau Anda sudah mengharamkan sesuatu, artinya dalam otak Anda adalah bila melakukan itu adalah dosa. Yuk kita tabayun dulu ya. Jadi bisnis itu marketingnya itu macam-macam. Yang pertama ada konvensional, tradisional seperti di pinggir jalan. Yang kedua sistemnya reseller. Ya, ada yang ketiga sistemnya adalah waralaba seperti merah market, biru market, ya. Kemudian ada lagi yang namanya adalah
jaringan atau networking. Kemudian ada lagi namanya multi level marketing, ya. Yang haram itu adalah money game. Sekali lagi teman-teman harus dipahami, yang haram itu money game. Money game itu adalah MLR, multi level recruitment. Yang ciri-cirinya adalah mendapatkan orang dapat duit. Ya, dia ciri-cirinya adalah Anda gabung hanya sekali saja tapi penghasilan selama-lamanya. Ya. Dan yang pasti yang money game ini tidak terdaftar di pemerintah, tidak punya SOPL, tidak terdaftar di OJK. Dan Armina Daily ini bukan komisinya bukan dari rekrutmen orang. Armina Daily itu komisinya dari bila mana orang tadi melakukan transaksi, ada omset di situ, maka laba omset itulah yang akan sebagiannya menjadi komisi kita. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, hancurkan mental block itu. Kalau Anda menganggap bisnis jaringan itu adalah haram, maka selamanya Anda akan menolaknya. Ya. Kemudian kedua, ini adalah pernah dengar kata-kata seperti ini, bisnis jaringan itu ngenain yang di atas ya, atau ngenain yang awal. Ya, saya luruskan, bisnis jaringan itu berlaku hukum manjada wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang komitmen, siapa yang serius, siapa yang berhasil. Ya, buktinya saya di Arminarika adalah jamaah yang mungkin yang ke 100.000. Ya, tapi alhamdulillah saya bisa masuk 10 besar Indonesia. Termasuk di Armina Daily, teman-teman lihat Armina Daily ini umurnya 2 tahun. Ada yang orang yang gabung di tahun pertama tapi hari ini juga nggak berhasil. Tapi ada ya teman-teman yang baru gabung beberapa bulan yang lalu, tapi sekarang sudah passive income, ya sekarang sudah reward, bahkan sudah sudah jalan lagi. Sekali lagi, bisnis ini adalah siapa yang serius, bukan siapa yang duluan. Ya. Kemudian berikutnya, kenapa sih kok kita hari ini gagal? Karena kita tidak fokus. Kita tidak fokus. Jadi teman-teman, bedakan bisnis konvensional dengan bisnis jaringan. Kalau bisnis konvensional itu makin banyak makin bagus. Misalkan punya toko, punya bengkel, kemudian punya rumah makan, punya laundry. Makin banyak makin bagus. Iya. Tapi kalau bisnis jaringan itu kita tidak boleh mencabang. Sekali Anda mendua, selamat, Anda pasti gagal. Saya Harun Ar-Rasyid sampai detik hari ini belum pernah mendengar ada orang menjalankan lebih dari satu bisnis jaringan dan mereka berhasil. Makanya keep fokus. Kemudian yang ketiganya adalah kenapa kok kita bisa gagal? Karena kita tidak yakin. Ya, ini the power of yakin itu penting. Kalau kita tidak yakin, bahayanya apa? Akan diduplikasi jamaah kita. Ibu Bapak, sekali lagi berpikirlah yang besar karena Allah itu maha besar. Berpikirlah yang tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Ya, makanya sandarkan impian Anda jangan pada diri Anda, tapi sadarkan impian Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, kenapa kita nggak berhasil? Karena kita maunya instan. Padahal kita tahu mie instan saja harus direbus, ya. Sukses itu suka proses, bukan suka protes. Prosesnya, sunatullah dilalui. Ya, bisnis jaringan itu 1-2 tahun pertama adalah untuk membangun aset, untuk belajar. Kita bisa merasakan bisnis jaringan itu rata-rata itu adalah 3-5 tahun. Kebanyakan dari kita adalah belum setahun, kita belum gajian, kita sudah berhenti. Bisnis yang lain lagi, belum 6 bulan, nggak berhasil, pindah lagi. Jadi uangnya habis hanya untuk keliling-keliling saja. Ya, sekali lagi kalau Anda istiqomah, Anda pasti berhasil. Karena setahu saya, istiqomah itu sama dengan 1000 karomah. Al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Kalau nggak salah seperti itu. Dan dalam bisnis seperti ini adalah tidak ada yang gagal. Kecuali dia berhenti terlalu cepat. Terima kasih. Dengan TCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder.